Acara ini pertama kali dimulai itu dari 5 orang pemuda ya. Atau kata Bung Karno kan, berikan aku 10 orang pemuda maka akan aku guncang dunia. Jadi kami pertama kali di awal itu cuma 5 orang, yaitu ada Bang Rizky, ada Kalista, ada Yoga, Rehal, dan juga Kakak sebagai founder. Di awal itu memang yang konsistensi untuk diskusi itu dari 5 orang ini sampai kita buat belum kepengurusan bahkan. Jadi di awal itu kita job desk-nya masing-masing. Kamu sebagai humas ya, sebagai bendahara, sekretaris dari 5 orang itu. Nah, sampailah pada sekarang kita rekrut pengurus. Kita rekrut pengurus dan jadi yayasan. Nah, dibentuknya itu 2022 bulan Juni. Jadi kalau misalkan kita kilas balik ke belakang, udah beberapa tahun yang lalu nih. Dulunya tuh di awal kita cuman diskusi. Diskusinya tuh di lapangan IRA. Terus untuk memfasilitasi ini sih wadah, namanya aja wadah kan. Wadah untuk memfasilitasi orang-orang yang mau berliterasi. Jadi dulu di lapangan IRA kita pasang banyak buku, terus juga kita bedah buku, ada resensi buku, sampai di titik yang sekarang udah banyak program-program kayak AJEM, diskusi, sekolah pesisir. Jadi awalnya dari situ. Sebenarnya bukan komunitas buku ya kalau dibilang kan, karena kan ini sebenarnya bergerak di bidang literasi. Nah kalau literasi sendiri pemahaman sebenarnya, dan pemahaman itu kan literasi sendiri itu bukan cuma tentang membaca ya. Bahkan literasi itu ada seni, ada numerik, makanya di sini tuh banyak. Jadi kayak kita tuh empowering untuk pemuda-pemudanya, bagaimana pemuda-pemudanya itu bukan hanya menikmati fasilitas baca tadi, tapi juga bergerak. Makanya juga ada implementasinya, yaitu ada sekolah pesisir. Terus juga kayak yang terkait seni itu ada AJEM kan, itu sebenarnya untuk mengkatarsiskan emosi. Karena kan di Loksmawe sendiri itu untuk ruang berekspresi bagi remaja itu nggak ada. Makanya juga kenakalan remaja di Loksmawe juga besar kan. Nah di sini kita juga memfasilitasi untuk ruang ekspresi tadi. Kayak tantangan terbesar sebenarnya ini sih ya, mungkin kalau kita bicara dari data juga, meleknya angka literasi di Loksmawe ini masih sangat rendah gitu. Jadi sebenarnya itu tantangan ya mungkin akan berubah menjadi peluang juga, karena kan konsistensi itu harus sangat-sangat penting dari 2022 sampai 2025. Kenapa ini kan udah jadi yayasan gitu ya. Kenapa kita juga bergeraknya itu bukan berdasarkan donor dan program. Nah kami itu kan kalau bisa dibilang NGO yang non komersil ya. Jadi kan non komersil, tapi kenapa bergeraknya itu rutin setiap Sabtu, setiap Minggu. Ada setiap film itu kan ada diskusi rutin tuh setiap minggunya. Terus hari Minggu juga ada perpustakaan jalanan, sorenya ada sekolah pesisir. Itu dilakukan secara rutin, konsisten. Mungkin di situ si SDM, ketika SDM-nya kan dulu kecil masih kan, belum sebanyak ini. Itu jadi sering bentrok. Ini gimana ya menyesuaikan waktunya? Kenapa? Karena sebenarnya ketika kami buka oprek volunteer, oprek pengurus, jiwa-jiwa besar volunteerism dari orang-orang di sini itu masih perlu kita kita dorong. Jadi itu jadi tantangan sebenarnya. Harapannya sih, karena sebenarnya dari kita memunculkan legalitas wacana itu sebagai yayasan gitu kan, itu sebenarnya kita juga satu langkah untuk buat wacana jadi lebih besar harapannya. Karena di sini kan kita bukan hanya pemuda-pemuda ya, ada anak kecil dari sekolah pesisir. Backgroundnya itu sekolah pesisir kan ada anak-anak yang buta huruf, anak-anak yang butuh sekolah. Jadi harapannya tuh ke depannya ada banyak pemuda yang bisa peka sama lingkungan sekitarnya. Makanya sebenarnya kan kalau kita bicara volunteerism sendiri kayak pengabdian itu kan bukan tentang kita memberi makan orang, tapi gimana caranya biar dia tuh bisa memberi makan dirinya sendiri. Nah kita mau tuh kemandirian itu juga jadi sampai tercipta. Jadi kenapa ini dibuat jadi yayasan, biar orang-orang juga semakin percaya, biar orang-orang juga semakin tergerak kalau bahwasanya yayasan itu bukan hanya
bergerak dengan komersil, kita juga non komersil, tapi kita tetap rutin dan ngebuka mata hati orang secara lebar-lebar lah untuk banyak orang, agar istilahnya ketulusan itu ada gitu. Karena kakak tuh ingat kali jadi ada beberapa kata-kata yang jadi pedoman sebenarnya. Jadi kayak Indonesia itu terang bukan karena lampu megah di Jakarta, tapi karena lilin-lilin kecil di desa. Nah, semoga wacana ini tuh bisa jadi lilin-lilin kecil di desa tadi tuh. Jadi makanya dibilang wacana Indonesia gitu. Dan satu lagi tuh, kenapa kita juga harus berfokus sampai pendidikan sama literasi. Kata Anies Baswedan kayak gini ya, karena mendidik bukan hanya tugas seorang guru dan pemerintah, tapi mendidik adalah seorang yang terdidik. Kita sebagai orang-orang yang terdidik, kita punya kewajiban untuk menularkan didikan kita itu ke orang-orang lainnya. Jadi teman-teman kalau mau ikut kegiatan wacana itu gratis, nggak ada yang dipungut biaya. Teman-teman tuh boleh menyalurkan bakatnya. Kalau mau seni, kita ada art jam setiap 2 minggu sekali itu di Kopi Bara, Lok Semawe. Teman-teman bisa ngelukis. Yang nggak punya bakat melukis juga bisa ikut datang. Nah, terus kita juga ada sekolah pesisir. Sekolah pesisir ini kita memfasilitasi literasi untuk anak-anak yang butuh sekolah, buta huruf, yang orientasinya mungkin bukan ke pendidikan. Nah, teman-teman kalau mau ikut sekolah pesisir ini, kalau cuma mau lihat-lihat aja boleh, nanti bisa kontekan sama wacananya sendiri. Tapi kalau mau bergabung, nanti kalau kami oprek volunteer, teman-teman boleh daftar. Kemudian juga kita ada diskusi setiap minggunya. Diskusi ini dari hari kita ada bedah buku, ada resensi buku, kemudian juga kita ada satu judul yang kita akan bersama. Intinya adalah diskusi bagaimana kita bisa mengisi tangki-tangki di otak kita agar agar kita tuh bisa open minded lah sama lingkungan sekitar kita. Kita bisa saling belajar. Itu di Kopi Bara juga. Teman-teman boleh datang ke Kopi Bara. Apa aja nih? Halo, saya Risna, Ketua Divisi Pendidikan di Yayasan Forum Pembaca Cendekia atau yang lebih dikenal dengan Wacana. Wow, programnya banyak sekali. Kalau yang di bawah divisi pendidikan ya, yang di bawah divisi pendidikan ada diskusi. Diskusi itu juga dibagi jadi 4 model. Model diskusi bersama, kemudian ada bedah buku, kemudian ada diskusi bersama pemantik diskusi. Di diskusi yang ada pemantik diskusinya itu kita undang pakar-pakar yang punya kredibilitas untuk ngomong tentang isu tertentu. Contoh, misalnya kita mau ngomong tentang perekonomian, kita undang dosen ekonomi. Nah, terus kalau kita mau ngomong tentang kesehatan, kita undangnya dokter atau apa gitu. Nah, jadi yang selama ini udah berjalan rata-rata yang kita undang tuh dokter, dosen, dan yang sepantaran seperti itulah yang punya kredibilitas untuk berbicara tentang isu yang kita angkat. Kemudian yang keempat ada tadi baru 2 ya. Yang kedua, yang ketiga, jadi ada resensi buku. Itu kita review buku, artikel, jurnal, terus bisa film juga ya. Jadi masing-masing yang hadir itu dia resensi, dia review gitu. Reviewnya review singkat lah gitu kan. Terus yang keempat ada bedah buku. Nah, jadi ada satu orang yang membedah satu buku. Jadi nanti audiensnya itu dia dengar sama mungkin ada tanya jawab atau memberikan pandangan, pendapat gitu ke buku yang dibedah. Nah, itu baru untuk diskusi aja. Kemudian ada yang namanya perpustakaan wacana. Kita buka lapak perpustakaannya itu dengan tema street library di Ahad Festival di halaman Islamic Center. Kemudian ada sekolah pesisir, di mana kita buat sekolahnya itu informal dengan latar alam, jadi outdoor di hari Minggu 1 jam, dan lokasi selama 3 batch ini ada di Puso.
Kenapa alasannya kita pilih di sana juga ada beberapa faktor gitu kan. Sampai hari ini masih kita mengabdinya di Buson. Kemudian program selanjutnya itu ada literasi digital. Jadi teman-teman dari pengurus ini dia mengeluarkan tulisan tentang informasi, kemudian bisa mengenai isu-isu hangat yang dibuat menjadi tulisan. Apakah nanti dia diposting di feed IG-nya Wacana atau nanti ke Medium, Quora. Karena kita punya banyak media sosial. Kemudian ada program Art Jam ini. Art Jam ini juga sebagai wadah untuk mengumpulkan orang-orang yang punya minat di bidang seni. Kebetulan yang baru terkumpul nih di seni rupa dan tidak menutup kemungkinan ada seni-seni lainnya. Jadi kita bareng untuk melakukan kegiatan seni lah di sini. Oke. Terus masih ada nih, mau dibilang semua nggak? Boleh Kak, boleh banget. Terus ada Speak Space. Speak Space itu dia diskusi tapi dalam bahasa Inggris. Untuk sementara ini pojok bahasa ya. Speak Space itu pojok bahasa dan dia masih dalam bahasa Inggris. Dan kemungkinan kalau memang ada talent-talent lagi kita akan buka ke bahasa Arab, bahasa Jepang dan lain-lainnya gitu. Tapi untuk sekarang yang mungkin memang banyak penuturnya itu bahasa Inggris dan dia dilaksanakan secara online. Kemudian ada challenge 30 hari menulis. Nah, itu untuk selebrasi di bulan literasi di bulan 9. Baru aja lewat di bulan 9 kemarin. Kemudian ada lagi yang namanya Escapes itu untuk hunting foto, kegiatan hunting foto. Mungkin kita nggak pakai metode cari isu tertarik untuk datang, enggak, karena kalau begitu kita nggak bisa dapat pembahasan yang benar-benar ada value dan pada level tertentu. Jadi yang target kita ini untuk meningkatkan literasi. Jadi memang isu-isu yang kita angkat itu benar-benar isu yang memang sedang marak, yang sedang hangat. Dan bisa jadi isu itu tuh kita butuh effort lebih untuk kita diskusi. Contohnya sebelum kita ikut diskusi itu kita harus bedah jurnal, kita harus baca-baca berita gitu. Kak, kenapa kalau misalnya didengar mungkin seberat itu ya, tetapi enggak, kita cuma pengen kita ini dan beserta orang-orang lain, anak-anak muda lain itu untuk bisa out of the box, dalam arti kata berpikir itu lebih jauh, nggak berpikir biasa, nggak cuma ngomongin oh si fulan ini si fulan itu, enggak, tapi kita ngomongin tentang isu. Contohnya ketika kita ada pembakaran sampah, apa sih yang membuat efeknya ke lingkungan. Nah, dan itu kan nggak bisa cuma menurut aku, tetapi ada based on science-nya, ada based on datanya yang kita harus siapkan di situ. Nah, begitulah status diskusi kita sekarang seperti itu. Nah, jadi dan teman-teman juga udah berjalan kayak gitu. Ketika ngomong itu nggak menurut aku, tetapi menurut data dulu. Nah, baru diolah kan. Ketika ada fakta, data, baru disimpulkan ada opininya. Nah, jadi model diskusinya seperti itu. Jadi ada pada level seperti itu sekarang. Jadi kalau kita bilang, Kak, berarti orang nggak menarik untuk datang. Pilihan. Tetapi kalau kita nggak upgrade diri, kita akan berada pada anak tangga itu aja. Nah, jadi Wacana ini wadah yang seperti itu. Kalau kalian pengen upgrade diri, upgrade informasi, kita sama-sama nih upgrade-nya gitu. Nah, karena kita mencari, dan kalau dibilang standarisasi isunya seperti itu. Nah, kayak mana cara buat menarik dari redaksinya. Nah, jadi yang kita buat menarik itu dari redaksi. Tetapi kalau dibilang temanya, kita nggak bisa kita bilang kita cari isu yang menarik untuk orang datang. Bukan itu landasan kami. Kami mencari isu yang memang serius ini kita harus bahas. Tapi bagaimana kita meramunya menjadi redaksi yang menarik ketika orang baca, orang mau datang. Nah,
polanya seperti itu. Maka kepentingannya adalah isu penting itu harus kita bahas. Jadi tetap kita mengharapkan orang menarik untuk datang dengan meramunya menjadi redaksi yang seru untuk ketika dibaca, oh seru nih. Nah, gitu. Ini tuh paling banyak buku anak, ada 1000 judul buku anak. Kemudian buku-buku dewasa itu seperti ada buku agama, kemudian novel, dan ya buku-buku non fiksi lainnya juga ada. Cuma masih terbatas ya, karena yang kita kumpulkan itu juga dari sumbangan orang, baik berupa buku second book atau buku baru, atau sumbangannya itu dalam bentuk dana. Sebenarnya gini, tantangannya itu di awal kita mau jalan ya, ketika kita melihat ada isu-isu, ada anak-anak yang memang putus sekolah, kemudian anak-anak yang sudah usia sekolah yang sebenarnya umumnya sudah bisa membaca di usia seperti itu tapi belum bisa membaca. Isu itu yang menjadi alasan kita untuk sepertinya kita harus membuat suatu gerakan untuk meningkatkan literasi. Jadi kita namakannya itu sekolah pesisir. Dan kenapa di pesisir nih kan pasti pertanyaannya kan. Di pesisir ini stigma masyarakatnya itu terhadap orang-orang yang menghuni pesisir ini masih belum dianggap baik secara perilaku. Jadi tapi tidak secara keseluruhan ya. Jadi di situ hadir sekolah pesisir menemani anak-anak, kita bilang menemani untuk belajar secara fun. Juga kita membantu untuk anak-anak bisa berperilaku lebih baik, mengajarkan mereka. Dan kita nggak bisa menyalahi ketika anak-anak itu perilakunya tidak seperti anak-anak biasa yang kita harapkan mungkin patuh atau apa ya, karena background dari lingkungan, background dari keluarga juga, karena di sana banyak keluarga-keluarga yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, di mana orang tuanya itu ibu dan ayahnya tuh sibuk bekerja, untuk merawat anak-anaknya juga mungkin kurang, waktu bersama anak-anak kurang. Itu kan membentuk karakter anak-anak yang mungkin secara tingkah laku juga tidak sebaik anak-anak yang mendapatkan kasih sayang utuh dari orang tua gitu. Kita hadir di situ nggak bisa menjamin kita bisa membuat orang itu jadi anak-anak yang berperilaku lebih baik lagi, nggak bisa ada jaminan. Tetapi kita berusaha, kita sounding sehari 2 hari, dan kita juga berusaha memberikan contoh yang baik. Dari 100 mungkin bisa diserap 10-20% kan, alhamdulillah. Jadi backgroundnya seperti itu, kenapa kita mau buat sekolah pesisir. Aslinya itu lebih besar ke golongan anak-anaknya dibandingkan orang dewasa. Jadi kalau ditanya probability-nya, bukan probability, kalau ditanya perbandingannya itu kadang kita lihat dari 10 orang itu 8 anak-anak, 2 orang dewasa yang hadir di perpustakaan. Kebetulan memang buku anak-anaknya tuh buku bergambar ya, jadi kan memang menarik, antusiasmenya tinggi gitu untuk anak-anak melihat gambar-gambar yang cantik gitu ya. Tetapi yang masih menjadi PR kita, harapannya ketertarikan itu bukan berhenti di anak-anak aja hanya karena gambarnya baik dan menarik gitu ya. Harapannya itu ya sampai orang dewasa pun tetap menjaga intensitas membacanya, karena kita tetap butuh gitu yang namanya informasi, ilmu. Berapapun usia kita, membaca itu adalah kebutuhan sebenarnya, bukan hobi. Momen-momennya mulai dari momen anak-anaknya, apalagi ketika kita di batch kedua itu udah mulai rekrut volunteer. Nah, untuk kita rekrut aja itu banyak hal yang kita lalui, kita belajar juga ya. Betul. Untuk
kegiatan yang kita lakukan itu, kami itu tidak luput dari proses pembelajaran. Karena semuanya itu serba baru, yang awalnya itu serba baru, kita harus belajar terus-menerus. Dan itu momen-momen yang nggak bisa kita lupain. Sampai ke batch 3 ini yang mungkin batch kedua itu adalah batch yang pertama kali kita rekrut volunteer. Di situ juga kita melihat antusiasme volunteer itu fluktuatif sekali, dari yang aktifnya, dari yang daftarnya banyak, terus yang aktifnya sedikit. Nah, di batch ketiga ini kita banyak belajar. Nah, dari apa-apa yang kurang di batch 2-nya kita mulai perbaiki pelan-pelan di batch ketiga, dan alhamdulillah nampak ada kenaikan yang signifikan dan positif gitu. Nah, untuk volunteernya gitu, maupun kita lihat dari anak-anaknya. Harapannya itu kita bisa terus melaksanakan program-program yang sudah kita rancang, karena program itu based on needs kita sebenarnya. Itu needs-nya itu untuk pendidikan ya, basic needs kalau kita bilang kan, kebutuhan basic pendidikan ini, tetapi belum sepenuhnya utuh untuk kita wujudkan, apalagi tentang literasi. Penting sekali literasi itu, dan harapannya itu disambut baik oleh masyarakat, stakeholder, ya, pemerintah ataupun swasta ataupun siapa saja. Tidak melihat ini sebagai ajang untuk selebrasi, enggak, tetapi kita bertumbuh dengan kegiatan yang kontinu dan punya tujuan yang jelas untuk peningkatan literasi. Wacana sebagai komunitas buku tidak hanya fokus pada kegiatan buku saja, tetapi Wacana juga aktif terlibat dalam membantu distribusi logistik dan dukungan lainnya terhadap masyarakat yang terkena dampak atas bencana yang melanda Pulau Sumatera.